satu derajat lebih tinggi daripada orang awam. Tolong contohi kepada masyarakat akhlak yang baik. Jangan memberikan contoh yang tidak baik. Saya ingin berpesan kepada semua yang hadir. Berjuang mati, tidak berjuang mati. Teruslah berjuang, jangan sampai hidup jadi pecundang. Berjuanglah untuk Nabi besar Muhammad. Berjuanglah untuk mensyiarkan ajaran Nabi besar Muhammad. Berjuanglah untuk menyebarkan akhlak Nabi besar Muhammad. Berjuanglah untuk mensyiarkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Berjuanglah mengenalkan umat seperti apa akhlak Nabi, seperti apa kepribadian Nabi, seperti apa budi pekerti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berjuang tapi cari muka. Bukan berjuang karena ingin punya nama. Bukan berjuang berdakwah tapi pikirannya amplop. Ketika seorang ustaz, seorang pendakwah, seorang dai, hatinya dan pikirannya sudah rusak, apalagi jamaah. Betul atau salah? Betul atau salah? Kalau seorang dai saja sudah bobrok, dia berpikiran ketika berdakwah mendapatkan uang. Kalau orang pengen dapat uang, jangan berdakwah, tapi dagang saja. Jangan menjual hadis-hadis Nabi besar Muhammad. Jangan berjuang karena ingin mendapatkan nama, mendapatkan titel. Dia ustaz, dia ajar, tapi berjuanglah untuk Nabi besar Muhammad. Berjuanglah untuk Rasulullah. Berjuanglah untuk Habibullah Muhammad. Berjuanglah untuk mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Berjuanglah untuk kita mensyiarkan agama. Berjuanglah untuk mendidik umat. Berjuanglah untuk membuat bahagia Nabi besar Muhammad. Berjuanglah untuk kita menggembirakan hati Rasulullah. Kita butuh syafaat Nabi. Kita butuh pertolongan Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan madad Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nazarah Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua hati-hati kita yang busuk, yang kotor, yang hina, yang hitam legam karena dosa dibersihkan oleh Allah dengan keberkahan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hati kita diisi dengan kerinduan, diisi dengan kecintaan, diisi dengan nur Maulana Muhammad. Mudah-mudahan di rumah-rumah kita yang Al-Qur'annya masih tertutup dengan debu-debu, mudah-mudahan cepat-cepat dibersihkan dan dibaca kembali sehingga membahagiakan hati Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita doakan yang telah membantu acara ini, baik para panitia, baik para donatur, baik semuanya saja yang membantu acara ini, diberikan syafaat Maulana Muhammad secara khusus. Mudah-mudahan yang niatnya mengadakan maulid belum benar, mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah dengan keberkahan Nabi besar Muhammad. Amin. Sayang ketika kita mengadakan maulid niatnya salah, itu sayang. Mengeluarkan uang sekian juta, sekian puluh juta, tapi tidak ada asarnya nanti ke sana.
tidak ada bekasnya, tidak ada yang bisa dibawa oleh para jamaah untuk pulang ke rumah mereka. Ketika seorang yang mengadakan acara seperti ini berniat dengan ikhlas, yang membaca qasidahnya ikhlas karena Allah, para pendainya berjuang karena Allah, sehingga semua yang hadir di tempat ini hatinya tenang. Dia bisa mendapatkan seperti daripada ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu. Dia akan mendapatkan nazrah, dia akan mendapatkan berkah Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau yang hadir, kalau yang berdakwah, yang berjuang, yang mengadakan acara maulid, niatnya salah, bukan keberkahan yang didapatkan, bukan ketenangan yang dia dapatkan, akan tetapi kegundahan, kegalauan, tidak betah di majlis-majlis seperti ini. Ketika para wali seperti apa radhiyallahu anhu mengadakan maulid, mengadakan rajaban, mengadakan majlis taklim, ketenangan yang kita rasakan karena beliau berjuang mengajar, berdakwah karena Allah, bukan karena embel-embel yang lain. Mungkin di sini banyak yang merasakan zaman-zaman ketika apa masih mengadakan maulid rajaban karena ketenangan yang kita rasakan. Betah kita hadir di majlis-majlis seperti ini. Betah ketika kita duduk di majlis-majlis orang-orang soleh karena niatnya lillah, karena niatnya karena Allah, bukan cari wajah, bukan cari ini dan itu, bukan. Tidak ada pikirannya untuk mencari dunia sedikit. Mengapa kita sering mengadakan maulid, sering mengadakan rajaban, tapi tidak ada asar yang kita dapatkan, tidak ada bekas yang bisa kita bawa ke rumah-rumah kita, karena kita kurangnya adab, kurangnya akhlak di majlis Nabi besar Muhammad. Kalau kita di majlis Nabi bisa jaga akhlak, bisa jaga adab, bisa jaga tata krama, bisa jaga ini dan itu yang diajarkan oleh salafun soleh, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan pandangan khusus daripada Maulana Muhammad. Kita akan mendapatkan akhlak Nabi, kita bisa mengaplikasikan daripada akhlak Maulana Muhammad. Kita bisa mengaplikasikan akhlak daripada akhlak Nabi Musa. Kita sering baca maulid, sering baca mengadakan raja